Saudara-saudari, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia membuat beberapa pendeta seperti pendeta Deking Gadas, pendeta Murawali atau yang dikenal dengan pendeta MIM, membuat mereka sering membuat video tentang paus atau tentang kepausan. Mereka menolak kepausan. Saya kurang tahu apa motivasi mereka. Penjelasan mereka yang panjang dan membosankan itu hanya memiliki inti bahwa mereka menolak paus dan mau mengatakan bahwa ajaran mereka itu yang benar dan mereka itu yang biblis dan gereja Katolik itu tidak benar atau tidak biblis. Saya kira pembahasan mengenai dua tokoh ini saja, Petrus dan Clement of Rome, itu akan langsung membuktikan tidak ada paus di Roma, tidak ada bishop di Roma pada abad pertama, pada awal abad yang kedua ya. Mari kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh J.N.D. Kelly ya. Menurut dia, bukti mengenai ada paus, ada uskup di Roma itu baru ada pada pertengahan abad kedua. Di bawah pertengahan abad kedua atau di bawah abad kedua itu gelap. Pun menurut J.N.D. Kelly pada periode Teleforus itulah bentuk episkopal itu dengan gereja itu dipimpin oleh seorang paus itu perlahan-lahan mulai muncul. Kemudian makin jelas muncul itu pada masa Hyginus 138. Ini sudah pertengahan abad kedua loh. Nah, nanti baru mulai benar-benar jelas bahwa ada uskup di Roma itu pada masa Pius pertama yang memerintah dari menjadi uskup dari 142 sampai 155 Masehi. Jadi kapan baru ada bukti jelas gereja di Roma itu punya uskup? Pertengahan abad kedua, di bawah itu tidak jelas. Bukti mengenai keberadaan uskup di Roma itu baru pertengahan abad kedua. Abad pertama sampai awal abad kedua itu gelap. Posisi kesarjanaan bahwa keuskupan di Roma itu baru ada pada abad kedua. Sebenarnya dipicu oleh dua kondisi. Dan dengan melihat dua situasi itu, latar belakang itu, Emon Duffy bilang begini, dengan latar belakang kebingungan ritual dan doktrinal pada abad pertengahan inilah, episkopat monarki, maksudnya gereja yang dipimpin oleh seorang uskup, pemerintahan gereja oleh seorang uskup diterima di Roma. Di seluruh dunia Mediterania, kekuasaan para uskup dipandang sebagai pembelaan yang sangat penting melawan para bidat. Menurut Emon Duffy, situasi yang melahirkan adanya uskup, jabatan uskup di Roma, itu bukan karena mereka baca Matius 16, bukan karena Yohanes pasal 21, tapi karena mereka dipaksa oleh keadaan. Ini kebingungan, kita adakan ritual ini kapan? Kemudian muncul para pengajar sesat seperti Marcion. Kita perlu ada pemimpin yang berdiri dan semua orang ikut dia. Dan seperti yang dikatakan oleh Roma Patris Allegro bahwa dengan menolak otoritas atau kepemimpinan paus itu berarti mereka mau mencari atau meminta agar orang mengakui otoritas mereka, dan yang oleh Romo Patris Allegro menyebut mereka dengan sebutan Paus Deking Gadas atau Paus MIM. Saudara-saudari umat Katolik, mari kita menyambut kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia dengan penuh sukacita. Dan bagi mereka yang menolak, selamat menolak. Dan itu tidak menambah apa-apa atau tidak membawa apa-apa bagi kami umat Katolik. Itu hanya kuah kosong, kata Romo Patris Allegro. Saudara-saudari, pada kesempatan ini saya mau sedikit memberikan penjelasan tentang paus. Kita tahu bahwa di Indonesia menyebut kepala gereja Katolik atau gereja Kristus di dunia ini dengan sebutan paus. Dari bahasa Yunani papas, atau bahasa Italia papa, atau bahasa Inggris pope. Kitab suci Perjanjian Baru dengan jelas menampilkan kedudukan Rasul Petrus sebagai kepala dewan para rasul. Dalam daftar nama para rasul, nama Petrus selalu ditempatkan pertama. Kita bisa lihat Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 4 dan juga perikop-perikop lainnya. Dalam banyak peristiwa, Petrus tampil sebagai wakil para rasul yang lainnya. Kita bisa baca dalam Injil Matius bab 8 ayat 27 sampai 30 dan juga Injil sinoptik yang lainnya. Kepada Petrus, Yesus menyerahkan kunci kerajaan surga dan mengangkatnya menjadi dasar yang kokoh bagi gerejanya. Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Ketika banyak pengikut Yesus meninggalkan dia karena tidak bisa menerima ajarannya tentang tubuh dan darahnya,
Petrus mewakili rasul lainnya berkata, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup dan kekal." Dan kita melihat bahwa Petrus harus tampil untuk meneguhkan iman saudara-saudaranya. Kita bisa lihat dalam Injil Lukas bab 22 ayat 32. Kita melihat bahwa dalam ke-12 bab pertama dari Kisah Para Rasul, Petrus tampil sebagai pemimpin para rasul dan jemaat Kristen. Dan juga masih banyak hal lain yang berbicara tentang Petrus. Kita melihat juga bahwa dari kesaksian penulis Kristen kuno seperti Ignatius dari Antioquia tahun 110 Masehi, Hieronymus, Yohanes Chrysostomus, dan sejarawan Eusebius, Petrus adalah uskup gereja Roma yang mendapat penghormatan khusus dari pemimpin-pemimpin gereja lokal lainnya. Saudara-saudari, dari uraian singkat ini menjadi jelas bahwa siapakah Petrus itu. Dia adalah pemimpin tertinggi jemaat Kristus, dan gereja Katolik mengimani bahwa kekuasaan Petrus dan kedudukannya diturunkan atau diteruskan kepada para uskup penggantinya. Tentu apa yang diimani oleh gereja Katolik ini ditolak, tidak diterima oleh gereja-gereja non-Katolik, gereja-gereja Protestan. Karena gereja-gereja non-Katolik, gereja-gereja Protestan berpendapat bahwa kekuasaan dan kedudukan Petrus itu hanya untuk Petrus saja. Disinilah perbedaannya. Gereja Katolik mengakui bahwa Petrus adalah paus pertama dan kekuasaan serta kedudukannya itu diteruskan kepada para paus penggantinya. Mari kita melihat penjelasan bagaimana iman Katolik ini dipertanggungjawabkan. Ada dua alasan yang bisa kita kemukakan. Pertama, kita percaya bahwa Yesus bermaksud mendirikan gerejanya dengan struktur tertentu. Yesus sendiri adalah kepala dan gembala agung, sedangkan para rasul dengan Petrus sebagai pimpinan adalah gembala-gembala yang mewakilinya. Kita yakin bahwa struktur gereja yang hierarkis ini, artinya yang punya susunan atau struktur kepemimpinan itu dikehendaki oleh Yesus, dan itu tidak hanya untuk zaman para rasul saja, tetapi juga untuk zaman sesudah para rasul, bahkan untuk segala zaman. Yang kedua, sejak abad kedua Masehi, gereja Roma dianggap sebagai gereja Santo Petrus dan menikmati kedudukannya yang unik di atas semua gereja lokal lainnya. Ada cukup banyak bukti yang menunjukkan bagaimana gereja-gereja lokal meneruskan masalah mereka kepada uskup Roma untuk mendapatkan penyelesaian. Paus Clement pertama misalnya pada tahun 96 Masehi sudah menulis surat kepada umat di gereja Korintus yang berselisih paham dan mengimbau mereka untuk menaati apa yang telah ditetapkan uskup Roma dalam kuasa Roh Kudus. Contoh lain, Paus Victor pertama tahun 189 sampai 199 Masehi memanggil para uskup lain untuk mengadakan konsili untuk membicarakan masalah-masalah yang sedang dihadapi gereja. Dan setelah itu Paus Victor pertama mengucilkan beberapa uskup dari timur yang tidak setuju dengan tanggal pesta Paskah yang sudah ditentukan oleh uskup Roma itu. Santo Irenaeus tahun 135 sampai 200 Masehi juga mengatakan bahwa isi iman Kristen harus diukur menurut iman yang telah ditetapkan oleh gereja Roma. Jadi gereja Roma menjadi standar soal iman. Kesaksian penulis besar ini sekaligus menunjukkan bagaimana kuasa dan kedudukan Petrus diturunkan kepada para penggantinya. Bahkan ketika para uskup Kartago dan Konstantinopel berselisih paham dengan paus pengganti Petrus, mereka tidak berani menyangkal bahwa uskup Roma pengganti Petrus mempunyai kewibawaan yang paling tinggi. Saudara-saudari, dari hal-hal ini menjadi jelas bahwa sejarah membuktikan bagaimana kedudukan Petrus dan para uskup penggantinya, di mana uskup Roma yang adalah paus menjadi pemimpin tertinggi jemaat Kristus di dunia ini. Terlepas dari kesalahan-kesalahan bahkan dosa-dosa yang dibuat oleh gereja Katolik dan beberapa paus pada masa yang lalu,
Gereja Katolik adalah gereja induk yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri di atas dasar para rasul, dan Tuhan Yesus terus menjaga gerejanya dan terus mengutus orang-orang yang dikehendakinya untuk memimpin gereja kudusnya di dunia ini demi menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita harus percaya pada kuasa Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus yang terus menjaga dan memelihara gereja kudusnya. Semoga Tuhan Yesus melindungi dan memberkati gereja kudusnya dalam mewartakan kabar sukacita Injil kepada dunia. Tuhan memberkati kita semua, berkah dalam